Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Medan perang kuno menyimpan kisah-kisah heroik dan tragis yang tersembunyi di balik setiap artefak yang ditemukan. Dari helm Korintus yang masih menyimpan tengkorak prajurit, hingga mata panah yang terbuat dari besi meteorit, artefak-artefak ini telah membuka tabir misteri tentang konflik epik yang telah membentuk peradaban. Bukan sekedar benda mati, melainkan saksi bisu keberanian, strategi, dan pengorbanan para pejuang masa lalu. Dari kapak Viking yang dihiasi ukiran rumit, hingga pedang mengerikan milik Ivan IV, serta senjata membawa cerita uniknya sendiri. Kuburan massal di Visby dan sisa-sisa pertempuran Angkatan Laut Romawi di Kartago mengungkap skala dan kekejaman konflik kuno. Dalam video kali ini kita akan membahas untuk kalian 12 penemuan arkeologis paling menakjubkan yang ditinggalkan di medan pertempuran. Mengajak kita semua untuk melihat sejarah perang dan perspektif yang belum pernah terungkap sebelumnya. Namun sebelum masuk ke video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Helm Korintus. Helm Korintus merupakan artefak bersejarah yang ditemukan di situs pertempuran Marathon, sebuah lokasi bersejarah yang terletak sekitar 42 km timur laut Athena, Yunani. Artefak ini merupakan peninggalan penting dari pertempuran Marathon yang terjadi pada tahun 490 sebelum Masehi, di mana pasukan Yunani berhasil mengalahkan invasi Persia. Helm Korintus yang menjadi simbol kekuatan dan keberanian prajurit Yunani kuno memiliki bentuk khas dengan penutup wajah yang menonjol dan pelindung hidung yang panjang. Terbuat dari perunggu dengan ketebalan sekitar 1 hingga 3 mm, helm ini dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal kepada pemakainya sambil tetap memungkinkan mobilitas yang baik. Ciri khas lainnya adalah adanya hiasan berupa bulu-bulu di bagian atas helm yang tidak hanya berfungsi sebagai dekorasi, tetapi juga kesan intimidasi terhadap musuh. Kondisi helm saat ditemukan relatif utuh, meskipun terdapat beberapa kerusakan akibat korosi dan paparan terhadap lingkungan selama ribuan tahun. Analisis material menunjukkan bahwa helm ini dibuat menggunakan teknik tempa panas, di mana lembaran perunggu dipanaskan dan dibentuk menggunakan palu dan landasan. Proses pembuatan yang rumit ini menunjukkan keahlian tinggi para pandai logam Yunani kuno dalam menciptakan perlengkapan perang yang efektif dan estetis. Helm ini tidak hanya berfungsi sebagai pelindung fisik, tetapi juga menjadi simbol status dan identitas bagi prajurit yang memakainya. Dalam konteks pertempuran Marathon, penemuan helm ini memberikan bukti nyata tentang kehadiran pasukan hoplites Yunani yang terkenal dengan formasi phalanx mereka. Pertempuran Marathon sendiri merupakan momen penting dalam sejarah Yunani kuno, di mana sekitar 10.000 prajurit Athena dan Plataea berhasil mengalahkan pasukan Persia yang jumlahnya jauh lebih besar. Kemenangan ini tidak hanya menyelamatkan Athena dari invasi Persia, tetapi juga memperkuat rasa percaya diri dan identitas bangsa Yunani. Anak panah meteor. Pada akhir abad ke-19, sebuah penemuan arkeologis yang luar biasa terjadi di pemukiman zaman perunggu di Morrigan, Swiss. Sebuah mata panah kecil berukuran 39 mm dan berat 2,9 gram ditemukan di situs tumpukan rumah di tepi Danau Biel. Selama lebih dari 1 abad, artefak ini disimpan di Museum Sejarah Alam Bern, di mana sebagai mata panah kuno biasa dari era zaman perunggu. Namun, penelitian terbaru yang dilakukan oleh tim ilmuwan dari museum tersebut telah mengungkap fakta mengejutkan tentang asal-usul mata panah ini. Menggunakan teknik analisis canggih seperti tomografi sinar X dan spektrometri gamma, para peneliti menemukan bahwa mata panah tersebut mengandung isotop aluminium-26 yang tidak ditemukan secara alami di bumi. Selain itu ditemukan juga jejak paduan besi dan nikel yang konsisten dengan komposisi meteorit. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa mata panah ini dibuat dari besi meteorit yang menghantam bumi sekitar 3.500 tahun yang lalu, jauh sebelum manusia mampu melebur besi dari biji. Mata panah tersebut diperkirakan dibuat sekitar tahun 800 sebelum Masehi, menunjukkan bahwa manusia kuno telah mengenali sifat-sifat unik besi meteorit dan memanfaatkannya untuk membuat senjata. Kekerasan alami besi meteorit menjadikannya bahan yang ideal untuk senjata yang efektif,
Ditemukannya sisa-sisa getah pada mata panah mengindikasikan bahwa senjata ini pernah dipasang pada batang panah, membuktikan penggunaannya dalam berburu atau pertempuran. Yang menarik, analisis komposisi mineral pada mata panah ini tidak cocok dengan meteorit lokal seperti Thunberg yang hanya berjarak sekitar 8 km dari lokasi penemuan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang asal-usul dan perjalanan besi meteorit tersebut sebelum dibentuk menjadi mata panah. Teori terkini yang dikemukakan oleh para peneliti menunjukkan bahwa besi meteorit yang digunakan untuk membuat mata panah ini mungkin berasal dari lokasi yang sangat jauh. Mereka menduga bahwa meteorit tersebut mungkin pertama kali mendarat di Kalijärv, Estonia, sekitar 1.600 km dari tempat penemuan mata panah. Peristiwa jatuhnya meteorit di Estonia sekitar tahun 1500 sebelum Masehi kemungkinan dikenali oleh masyarakat kuno sebagai kejadian penting, menjadikan material dari meteorit tersebut sangat berharga dan dicari. Besi meteorit ini kemudian mungkin diperdagangkan atau diangkut melalui rute perdagangan kuno yang membentang di seluruh Eropa, akhirnya sampai di Swiss. Aqua Wheel merupakan senjata unik yang ditemukan di situs-situs pertempuran kuno di wilayah Mesoamerika. Artefak misterius ini berbentuk pedang kayu panjang dengan bilah obsidian tajam yang tertanam di sepanjang tepinya. Senjata ini memiliki panjang sekitar 1 meter hingga 1,2 meter dengan lebar sekitar 8 cm. Aqua Wheels terdiri dari gagang kayu keras yang dilapisi dengan bilah-bilah obsidian yang sangat tajam, menciptakan senjata yang mematikan dan efektif dalam pertempuran jarak dekat. Keberadaan Aqua Wheel di situs-situs pertempuran kuno mengungkap teknologi persenjataan dan strategi yang digunakan oleh peradaban Mesoamerika, terutama suku Aztec dan Maya. Bagian utama Aqua Wheel terbuat dari kayu keras, biasanya oak atau mahoni, yang dipilih karena kekuatan dan ketahanannya. Sepanjang tepi kayu terdapat alur-alur yang dipahat dengan hati-hati untuk menampatkan bilah-bilah obsidian. Obsidian batuan vulkanik yang terbentuk dari lava yang mendingin dengan cepat dipilih sebagai material utama untuk bilah karena dapat menghasilkan tepi yang sangat tajam, bahkan lebih tajam daripada pisau bedah modern. Bilah-bilah obsidian ini diikat erat ke dalam alur menggunakan serat alami dan perekat yang terbuat dari getah pohon. Senjata ini dianggap sangat efektif dalam pertempuran jarak dekat, mampu menimbulkan luka yang dalam dan fatal dengan satu ayunan. Bilah obsidian yang sangat tajam dapat dengan mudah memotong daging dan bahkan tulang. Sementara berat dan ukuran senjata memberikan kekuatan pukulan yang signifikan. Catatan-catatan sejarah dari penakluk Spanyol menggambarkan kengerian mereka menyaksikan efektivitas Aqua Wheel dalam pertempuran melawan pasukan mereka yang berzirah. Meskipun demikian, Aqua Wheel juga memiliki kelemahan, terutama kerapuhan bilah obsidiannya yang dapat pecah atau terlepas setelah beberapa kali pukulan, memerlukan penggantian atau perbaikan secara teratur. Beberapa Aqua Wheel memiliki desain dua sisi dengan bilah obsidian di kedua tepinya, sementara yang lain hanya memiliki satu sisi tajam. Ukuran dan bentuk gagangnya juga bervariasi, mungkin disesuaikan dengan gaya bertarung atau status pemakainya. Prajurit yang mahir menggunakan Aqua Wheel sering mendapatkan penghargaan dan status sosial yang tinggi. Namun sayangnya, hampir semua spesimen asli Aqua Wheel telah hilang atau hancur seiring waktu. Satu-satunya spesimen asli yang diketahui pernah ada disimpan di Real Armeria di Madrid, Spanyol, tetapi terbakar dalam kebakaran pada tahun 1884. Hilangnya spesimen asli ini menyulitkan para peneliti dalam mempelajari detail konstruksi dan penggunaan Aqua Wheel secara lebih mendalam. 10.000 artefak langka dari medan perang Dinasti Ming. Medan pertempuran Dinasti Ming yang tersembunyi selama berabad-abad akhirnya terungkap di situs Jiangkou Chenyin, Provinsi Sichuan, Cina. Pertemuan spektakuler ini menghadirkan lebih dari 10.000 artefak langka yang berasal dari periode akhir Dinasti Ming, sekitar abad ke-17. Lokasi penemuan yang menakjubkan ini merupakan bekas medan pertempuran di dasar sungai yang dikeringkan, menyingkap harta karun sejarah yang telah lama terkubur. Di antara temuan yang paling mengesankan adalah materai emas kekaisaran yang sangat langka, sebuah artefak yang memiliki nilai historis dan simbolis yang tak ternilai. Materai ini tidak hanya menjadi bukti otentik keberadaan kekuasaan kekaisaran di wilayah tersebut,
tetapi juga memberikan gambaran tentang struktur administratif dan hierarki sosial pada masa itu. Selain materai emas, para arkeolog juga menemukan berbagai jenis artefak berharga lainnya, termasuk koin emas dan perak dalam jumlah besar, perhiasan mewah, serta benda-benda berharga lainnya yang mencerminkan kemakmuran dan kecanggihan peradaban dinasti Ming. Keberagaman dan kekayaan artefak yang ditemukan ini tidak hanya menunjukkan tingginya nilai sakral dan spiritual dari situs tersebut, tetapi juga mengungkap kompleksitas kehidupan sosial, ekonomi, dan politik pada masa itu. Penemuan ini juga memberikan bukti konkret tentang rute penaklukan Zhang Xiangzong, seorang pemimpin pemberontak yang terkenal pada masa akhir dinasti Ming, sehingga membantu para sejarawan untuk merekonstruksi dengan lebih akurat peristiwa-peristiwa penting yang terjadi selama periode pergolakan tersebut. Aspek yang paling menarik dari penemuan ini adalah kondisi artefak yang ditemukan. Beberapa di antaranya menunjukkan tanda-tanda kerusakan yang disengaja, sebuah fenomena yang mengungkap narasi tersembunyi tentang konflik dan kekacauan yang terjadi pada masa itu. Kerusakan ini bisa jadi merupakan hasil dari upaya tentara untuk menghancurkan barang-barang berharga agar tidak jatuh ke tangan musuh, atau mungkin akibat dari pertempuran sengit yang terjadi di lokasi tersebut. Selain itu, keberadaan artefak-artefak ini di dasar sungai yang dikeringkan juga menghadirkan berbagai spekulasi menarik tentang bagaimana benda-benda tersebut bisa berakhir di sana. Apakah mereka sengaja dibuang ke sungai sebagai bagian dari ritual tertentu? Atau mungkin terbawa oleh arus saat terjadi pertempuran di dekat sungai. Kapak perang Viking. Kapak perang Viking, khususnya kapak dane dan kapak berjenggot, merupakan artefak misterius yang ditemukan di situs pertempuran kuno di Skandinavia. Kapak dane, juga dikenal sebagai kapak tangan, adalah senjata yang lebih ringan dan serbaguna. Sementara kapak berjenggot memiliki bilah yang lebih besar dengan tonjolan tajam di bagian bawahnya. Kedua jenis kapak ini tidak hanya berfungsi sebagai senjata yang mematikan di medan perang, tetapi juga memiliki kegunaan praktis dalam kehidupan sehari-hari Viking. Kapak dane dengan desainnya yang ringkas sering digunakan untuk pekerjaan kayu dan konstruksi. Sementara kapak berjenggot yang lebih besar dimanfaatkan untuk menebang pohon dan membelah kayu bakar. Salah satu penemuan yang paling menakjubkan adalah kapak perang Viking Lengit yang ditemukan di Norwegia Selatan. Kapak ini memiliki dekorasi rumit berupa motif geometris dan gambar naga yang diukir dengan indah pada bilahnya, menunjukkan tingginya nilai sakral dan spiritual yang dilekatkan pada senjata ini oleh pemiliknya. Ukiran-ukiran ini juga mengindikasikan bahwa kapak tersebut mungkin milik seorang pemimpin Viking yang berpengaruh atau seorang prajurit elit. Penggunaan kapak Viking di dapur dan pertempuran menggambarkan sifat multifungsi dari alat ini dalam masyarakat Norse kuno. Di dapur, kapak yang lebih kecil digunakan untuk memotong daging, membelah tulang, dan menyiapkan bahan makanan. Sementara itu, di medan perang, kapak Viking menjadi senjata yang ditakuti karena kemampuannya untuk menembus baju zirah dan perisai. Para prajurit Viking seringkali menggunakan taktik hook and pull dengan kapak berjenggot, di mana mereka mengaitkan jenggot kapak ke tepi perisai musuh untuk menariknya turun, membuka celah untuk serangan berikutnya. Pedang Ivan yang mengerikan. Ivan IV Vasilyevich, yang lebih dikenal sebagai Ivan yang mengerikan, adalah penguasa Rusia yang terkenal dengan kekejamannya dan menjadi tsar pertama Rusia. Ia memerintah dari tahun 1547 hingga 1584, periode yang ditandai dengan ekspansi wilayah dan reformasi signifikan. Pedang Ivan yang mengerikan menjadi simbol kekuasaan yang kuat selama masa pemerintahannya. Meskipun tidak ada deskripsi spesifik tentang pedang Ivan dalam sumber yang tersedia, pedang kerajaan pada masa itu biasanya memiliki gagang yang dihiasi dengan permata dan ukiran rumit, serta bilah yang terbuat dari baja berkualitas tinggi. Pedang ini kemungkinan memiliki panjang sekitar 1 meter dengan bilah yang tajam di kedua sisinya. Ivan dikenal menggunakan pedangnya tidak hanya dalam pertempuran, tetapi juga sebagai alat eksekusi. Selama periode Oprichnina, pasukan khusus yang dibentuk Ivan untuk melakukan teror dan eksekusi, pedang ini mungkin telah digunakan untuk mengeksekusi bangsawan yang dianggap berkhianat. Dalam pertempuran, Ivan memimpin pasukannya untuk menaklukkan Kazan pada tahun 1552 dan Astrakhan pada tahun 1556.
memperluas wilayah Rusia ke arah timur. Pedang Ivan yang mengerikan memiliki signifikansi besar dalam sejarah Rusia sebagai simbol kekuasaan absolut tsar dan perluasan wilayah kekaisaran. Pedang ini mewakili era baru dalam sejarah Rusia, di mana kekuasaan terpusat di tangan seorang penguasa tunggal. Selama masa pemerintahan Ivan, Rusia mengadopsi beberapa tradisi ketimuran, termasuk gaya berpakaian dan ritual istana yang mungkin juga tercermin dalam desain dan penggunaan pedangnya. Meskipun pedang Ivan yang mengerikan memiliki nilai historis yang besar, lokasi penyimpanannya saat ini tidak diketahui dengan pasti. Ada kemungkinan pedang tersebut disimpan di salah satu museum di Moskow atau Saint Petersburg. Kuburan massal 1100 dalam pertempuran Visby. Pertempuran Visby terjadi pada tahun 1361 di Pulau Gotland, Swedia, dan merupakan salah satu peristiwa paling berdarah dalam sejarah Skandinavia abad pertengahan. Konflik ini melibatkan pasukan Denmark pimpinan Raja Valdemar IV Atterdag melawan penduduk Gotland yang sebagian besar terdiri dari petani tidak terlatih. Pertempuran ini berakhir dengan kekalahan telak bagi penduduk Gotland dan mengakibatkan jatuhnya kota Visby ke tangan Denmark. Penemuan arkeologis yang menakjubkan terkait pertempuran ini terungkap pada tahun 1905 ketika sebuah kuburan massal ditemukan di luar tembok kota Visby. Penggalian yang dilakukan mengungkap lebih dari 1.100 kerangka manusia yang terkubur dalam 5 lapisan, menjadikannya salah satu penemuan arkeologis perang terbesar di Eropa. Kerangka-kerangka tersebut menunjukkan bukti luka-luka perang yang mengerikan, termasuk bekas tebasan pedang pada tulang, luka tusukan, dan patah tulang akibat senjata tumpul. Analisis terhadap sisa-sisa kerangka ini mengungkap informasi berharga tentang kekejaman perang abad pertengahan dan taktik yang digunakan dalam pertempuran. Para arkeolog menemukan bahwa sebagian besar korban adalah laki-laki dewasa, namun juga ditemukan kerangka anak-anak dan orang tua, menunjukkan bahwa pertempuran ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat Gotland. Selain kerangka manusia, penggalian di lokasi pertempuran Visby juga mengungkap berbagai artefak perang yang memberikan gambaran lebih jelas tentang persenjataan dan perlengkapan tempur abad ke-14. Ditemukan sisa-sisa baju zirah, helm, pedang, tombak, dan berbagai senjata lainnya yang masih terpasang pada kerangka para prajurit. Penemuan ini memungkinkan para peneliti untuk merekonstruksi peristiwa pertempuran dengan tingkat akurasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa pasukan Denmark menggunakan taktik perang yang lebih maju, termasuk formasi tempur terorganisir dan penggunaan pasukan berkuda. Sementara penduduk Gotland lebih mengandalkan pertahanan improvisasi. Analisis terhadap pola luka pada kerangka mengungkap bahwa banyak korban tewas akibat serangan beruntun, menunjukkan kekejaman dan intensitas pertempuran. Penemuan ini juga mengungkap bukti penggunaan senjata jarak jauh seperti panah dan busur silang, serta senjata tumpul seperti gada dan kapak tempur. Helm Geirmundbuch yang telah lama hilang. Misteri kelangkaan helm Viking telah lama membingungkan para arkeolog dan sejarawan. Selama bertahun-tahun, bukti fisik tentang penutup kepala ikonik ini sangat jarang ditemukan. Meskipun bangsa Viking terkenal dengan ekspansi dan pengaruh mereka yang luas di Eropa. Titik balik dalam penelitian ini terjadi pada tahun 1943 ketika helm Geirmundbuch yang terkenal ditemukan secara tidak sengaja di sebuah ladang peternakan di Norwegia. Helm ini yang diperkirakan berusia lebih dari 1000 tahun menjadi helm Viking pertama yang ditemukan di era modern. Penemuan ini terjadi di tengah pendudukan Nazi di Norwegia, sehingga untuk sementara waktu helm tersebut harus disembunyikan untuk melindunginya dari para pemburu harta karun Reich. Setelah situasi aman, penggalian lebih lanjut di lokasi yang sama mengungkap sebuah gundukan pemakaman yang kaya akan artefak. Lebih dari 70 benda bersejarah ditemukan termasuk baju zirah, pedang, peralatan berkuda, dan berbagai senjata lainnya. Analisis terhadap temuan ini menunjukkan bahwa situs pemakaman tersebut kemungkinan milik seorang Viking yang cukup terpandang dan kaya. Meskipun penemuan helm Geirmundbuch merupakan terobosan besar, fakta bahwa hanya ada 2 helm Viking yang pernah ditemukan tetap menjadi teka-teki. Helm kedua ditemukan di Yorkshire, Inggris pada tahun 1950-an oleh pekerja konstruksi yang sedang memasang sistem pembuangan air. Kelangkaan penemuan helm ini sangat kontras dengan luasnya pengaruh dan ekspansi Viking di berbagai wilayah. Beberapa teori telah diajukan untuk menjelaskan fenomena ini.
Salah satu hipotesis menyatakan bahwa helm mungkin bukan merupakan perlengkapan pertempuran yang umum digunakan, melainkan lebih berfungsi sebagai simbol status atau digunakan dalam acara-acara seremonial. Jika teori ini benar, maka hanya individu dengan status tinggi seperti kepala suku atau prajurit elit yang memiliki helm semacam ini yang menjelaskan kelangkaan bukti arkeologisnya. Teori lain mengaitkan kelangkaan ini dengan meningkatnya pengaruh Kristen di wilayah-wilayah Viking. Agama Kristen tidak mendorong praktik penguburan harta benda bersama jenazah yang mungkin telah mengurangi jumlah barang kubur seperti baju zirah dan senjata yang biasanya menjadi sumber penemuan arkeologis. Saat ini, helm Jerman Bu dan artefak-artefak lain yang ditemukan bersamanya kini disimpan dan dipamerkan di Museum Oslo menjadi bukti penting dari era Viking yang terus menarik perhatian para peneliti dan pengunjung museum. Pertempuran Hutan Teutoburg. Pertempuran Hutan Teutoburg merupakan salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Kekaisaran Romawi dan suku-suku Germanik. Terjadi pada tahun 9 Masehi di wilayah yang kini dikenal sebagai Jerman. Pertempuran ini mengubah peta kekuatan di Eropa dan menandai titik balik ekspansi Romawi ke wilayah Germania. Pertempuran ini berlangsung selama 4 hari di musim gugur, tepatnya antara 8 sampai 11 September. Selama 4 hari pertempuran, pasukan Romawi terus-menerus diserang dari berbagai arah. Hasilnya adalah kehancuran total bagi pasukan Romawi. 3 leguin elit beserta komandannya dimusnahkan. Diperkirakan 16.000 sampai 20.000 prajurit Romawi tewas, sementara sisanya ditawan atau dijadikan budak. Lokasi pertempuran ini menjadi misteri selama 2000 tahun sampai penggalian pada akhir abad ke-20, mengungkapkan koin Romawi dan artefak lainnya. Salah satu penemuan paling spektakuler adalah topeng wajah dan helm kavaleri Romawi yang ditemukan di Calcaris. Topeng ini yang terbuat dari perak merupakan bukti kehadiran pasukan berkuda Romawi dalam pertempuran tersebut dan menunjukkan tingkat kecanggihan peralatan militer mereka. Selain itu, penggalian di lokasi pertempuran telah mengungkap ribuan artefak lainnya, termasuk senjata, baju zirah, dan barang-barang pribadi prajurit Romawi. Di antara temuan penting lainnya adalah 19 penyeruduk perunggu buatan Romawi dan Kartago, 10 kepotong perunggu, dan ratusan amfora yang ditemukan di perairan lepas pantai barat Sisilia. Penemuan ini mendukung catatan sejarah tentang pertempuran tersebut dan memberikan bukti fisik tentang skala konflik. Artefak lain yang menakjubkan termasuk pedang, belati, bagian lembing dan tombak, mata panah, batu pelontar, fragmen helm, paku sepatu tentara, ikat pinggang, dan fragmen baju zirah rantai. Penemuan koin-koin Romawi di lokasi pertempuran juga sangat signifikan. Dengan 8 aurei ditemukan berdekatan pada tahun 2016, menambah 7 koin emas Romawi yang telah ditemukan sebelumnya. Artefak-artefak ini tidak hanya membantu mengidentifikasi lokasi pertempuran, tapi juga memberikan gambaran tentang kehidupan sehari-hari prajurit Romawi. Barang-barang seperti kunci, pisau cukur, timbangan, bobot pahat, palu, kapak, ember, cincin, instrumen bedah, kotak segel, stylus, kuali, panci, sendok, dan perhiasan menunjukkan berbagai aspek kehidupan militer dan sipil. Penemuan arkeologis ini telah sangat memperkaya pengetahuan tentang pertempuran Hutan Teutoburg, memberikan bukti nyata tentang konflik budaya dan pergeseran dramatis dalam dinamika kekuasaan Eropa kuno. Helm Corinthia. Pada tahun 1834, sebuah penemuan arkeologis yang luar biasa terjadi di dataran Marathon Yunani. Seorang arkeolog bernama George Nugent Grenfell menemukan sebuah helm Corinthia yang terbuat dari perunggu saat melakukan penggalian di lokasi bersejarah tersebut. Helm ini bukan hanya sekedar artefak biasa, melainkan sebuah bukti nyata dari salah satu pertempuran paling penting dalam sejarah Yunani kuno. Yang membuat penemuan ini semakin menakjubkan adalah fakta bahwa di dalam helm tersebut masih terdapat tengkorak prajurit yang memakainya, memberikan gambaran langsung tentang nasib tragis para pejuang dalam pertempuran epik ini. Helm Corinthia ini diperkirakan berusia sekitar 2.500 tahun, berasal dari masa pertempuran maraton yang terjadi pada tanggal 17 September 490 sebelum Masehi.
Pertempuran ini merupakan titik balik penting dalam sejarah Yunani kuno, di mana pasukan Athena yang berjumlah sekitar 10.000 prajurit berhasil mengalahkan pasukan Persia yang jumlahnya jauh lebih besar. Para hoplites, sebutan untuk prajurit berat Yunani, dilengkapi dengan baju zirah perunggu, tombak panjang, dan perisai besar yang disebut aspis. Helm Corinthia yang ditemukan ini merupakan bagian integral dari perlengkapan tempur mereka, memberikan perlindungan vital bagi kepala prajurit dalam pertempuran jarak dekat yang sengit. Penemuan helm ini mengungkap teknologi persenjataan dan taktik perang pada masa itu. Helm Corinthia terkenal karena desainnya yang khas, menutupi seluruh kepala kecuali mata dan mulut, memberikan perlindungan maksimal sambil tetap memungkinkan visibilitas dan pernapasan yang baik. Fakta bahwa tengkorak prajurit masih berada di dalam helm menunjukkan intensitas pertempuran dan nasib tragis dari banyak pejuang. Pertempuran maraton sendiri memiliki signifikansi besar dalam sejarah Barat karena kemenangan Yunani menghentikan invasi Persia dan memungkinkan perkembangan peradaban Yunani klasik yang memiliki pengaruh mendalam terhadap budaya Barat. Penemuan artefak seperti helm ini membantu para ahli merekonstruksi detail-detail penting dari peristiwa bersejarah tersebut dan memberikan penghormatan pada keberanian para prajurit yang bertempur untuk mempertahankan kebebasan mereka. Tomahawk dari tahun 1812. Pada tahun 2018, sebuah artefak bersejarah yang sangat berharga disumbangkan ke Museum Ottawa County, sebuah tomahawk yang berasal dari masa perang 1812. Tomahawk ini dulunya milik John Walden Mayers, seorang tokoh penting dalam sejarah Kanada yang berpartisipasi dalam perang 1812 sebagai kapten di Loyal Rangers. Mayers yang lahir pada tahun 1745 di Albany County, New York, adalah seorang loyalis yang berpindah ke Kanada setelah Revolusi Amerika. Selama perang 1812, ia terlibat dalam berbagai pertempuran melawan pasukan Amerika Serikat dan sekutu penduduk asli mereka, menggunakan tomahawk ini sebagai senjata. Tomahawk tersebut merupakan senjata tradisional penduduk asli Amerika yang diadopsi oleh banyak pejuang Eropa Amerika selama konflik perbatasan. Senjata ini memiliki kepala logam, kemungkinan terbuat dari besi atau baja yang dipasang pada gagang kayu. Selama perang 1812, tomahawk sering digunakan dalam pertempuran jarak dekat dan bisa dilemparkan sebagai misil. Beberapa tomahawk bahkan menggabungkan mangkuk pipa, menunjukkan fungsi ganda mereka sebagai senjata dan alat seremonial. Tomahawk memiliki Mayers kemungkinan dihiasi dengan ukiran pada gagangnya dan mungkin didekorasi dengan bulu, manik-manik, atau pita sesuai dengan tradisi pada masa itu. Setelah kematian John Walden Mayers pada tahun 1821, tomahawk ini diwariskan melalui generasi keluarganya, menjadi peninggalan keluarga yang berharga selama lebih dari 2 abad. Selama bertahun-tahun, senjata ini menjadi saksi bisu perjalanan keluarga Mayers dan perubahan di Kanada. Penyumbangan tomahawk ini ke Museum Ottawa County merupakan momen penting dalam pelestarian sejarah lokal. Artefak seperti ini memberikan wawasan berharga tentang konflik, teknologi, dan kehidupan sehari-hari selama periode formatif dalam sejarah Kanada dan Amerika Utara. Pameran tomahawk ini di museum akan membantu mengedukasi pengunjung tentang kompleksitas perang 1812 dan peran penting yang dimainkan oleh individu seperti John Walden Mayers dalam membentuk sejarah wilayah tersebut. Sisa-sisa pertempuran Angkatan Laut Romawi di Kartago. Pada tahun 2024, sebuah tim arkeolog bawah air melakukan penemuan luar biasa di lepas pantai Sisilia. Tepatnya, di lokasi pertempuran Kepulauan Aegetes yang terjadi pada 10 Maret 241 sebelum Masehi. Pertempuran ini merupakan konfrontasi angkatan laut yang menentukan antara Republik Roma dan Kekaisaran Kartago selama Perang Punik pertama. Tim peneliti berhasil mengangkat sejumlah artefak penting termasuk 6 ram tembaga dari kapal perang, beberapa helm, dan berbagai pecahan tembikar. Salah satu ram tembaga yang ditemukan menampilkan dekorasi timbul berupa helm tipe Montefortino dengan 3 bulu di atasnya, sebuah simbol yang erat kaitannya dengan militer Romawi pada masa itu. Analisis terhadap temuan-temuan ini mengungkapkan fakta yang mengejutkan dan memberi wawasan baru tentang dinamika pertempuran. Dari 19 ram kapal yang ditemukan, 11 diantaranya ternyata berasal dari kapal-kapal Romawi.
Hal ini menimbulkan pertanyaan mengingat catatan sejarah menyebutkan bahwa Roma memenangkan pertempuran tersebut. William Murray, seorang sejarawan Yunani kuno di Universitas South Florida, mengajukan teori bahwa Angkatan Laut Kartago kemungkinan menggunakan banyak kapal Romawi yang berhasil mereka rebut dalam pertempuran-pertempuran sebelumnya. Tercatat bahwa Kartago telah menawan 93 kapal Romawi dan konfrontasi sebelumnya, yang mungkin kemudian digunakan dalam pertempuran Aigats. Temuan lain yang menarik adalah sebaran ampore, wadah penyimpanan cairan di sekitar lokasi pertempuran. Murray menjelaskan bahwa keberadaan ampore yang terpisah-pisah ini mengindikasikan adanya tindakan tidak biasa yang dilakukan oleh para pelaut. Ia mengajukan hipotesis bahwa para pelaut Kartago mungkin membuang ampore ke laut untuk meringankan kapal mereka dalam upaya melarikan diri dari kejaran armada Romawi yang lebih kuat. Penemuan-penemuan ini tidak hanya memberikan gambaran yang lebih jelas tentang taktik dan strategi yang digunakan dalam pertempuran laut kuno, tapi juga menunjukkan kompleksitas dan dinamika perang angkatan laut pada masa itu. Pertempuran Aigata sendiri menjadi titik balik penting yang mengakhiri Perang Punik pertama, mengubah keseimbangan kekuatan di Mediterania Barat, dan meletakkan dasar bagi dominasi maritim Roma selama berabad-abad ke depan.